Haleluya, selamat pagi saya ucapkan kepada sedang Jemaat Immanuel. Di pagi hari ini kembali lagi di program Berkat Pagi. Kalau kita sudah sampai di kitab Injil Yohanes, kita akan belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari langsung saja kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46. Saya akan bacakan buat saudara semua. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46. Di situ dikatakan, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sekali lagi saya bacakan, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-46 ini, Natanael mengajukan pertanyaan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pada awalnya, pertanyaan ini tampaknya seperti pertanyaan yang cukup aneh dan membingungkan. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya mengungkapkan sebuah pandangan orang Yahudi tentang kota Nazaret. Kalau kita lihat latar belakangnya, mengapa Natanael bertanya seperti ini, dimulai dari, kalau kita mundur dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat yang ke-35, di situ konteksnya adalah Yesus setelah dibaptis, ia mulai memanggil murid-muridnya yang pertama. Kemudian Yesus pada saat itu memasuki wilayah Galilea dan memanggil Filipus yang kemudian bertemu dengan Natanael. Pada saat itu, Filipus memberitahukan kepada Natanael di ayat yang ke-45, saudara bisa baca juga, kami telah menemukan dia, Yesus yang adalah Yesus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dan menariknya merupakan tanggapan skeptis dari Natanael. Seperti yang tadi kita sudah baca tadi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mengapa Natanael bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Memang ada apa dengan kota Nazaret? Kalau kita mau belajar sedikit, Nazaret adalah sebuah kota yang terletak sekitar 55 mil di sebelah utara Yerusalem. Pada masa Yesus, orang-orang Yahudi memandang rendah orang-orang dari Nazaret, sebuah kota kecil di wilayah Galilea yang tidak dipandang oleh orang Yahudi pada saat itu. Karena itu Nazaret merupakan kota tempat pembuangan. Hal ini terkait juga dengan apa yang dikatakan oleh Matius, bahwa Yesus akan disebut orang dari Nazaret. Kemungkinan besar juga Matius merujuk kepada nubuat-nubuat tentang Kristus yang mengungkapkan bagaimana nantinya orang-orang akan menghina dan memperlakukan Yesus dengan buruk. Kalau kita boleh buka di dalam Yesaya 53 ayat 3 dan juga Mazmur 22 ayat 6-7 sebagai contohnya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan Natanael ini yang sedikit mengejek, dengan nada mengejek, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hal ini menandakan fakta bahwa Yesus nantinya akan dihina, diejek, dan dihindari oleh orang-orang. Nah, Natanael mengajukan pertanyaan ini karena dia bingung, mengapa seorang Mesias yang nantinya akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan, Mesias yang telah lama dinanti-nantikan dan oleh bangsa Israel, yang dijunjung begitu tinggi oleh bangsa Israel, tapi mengapa Mesias itu datangnya dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan jawaban yang mengejutkan adalah ya, sangat mungkin. Dan ini tercatat bahwa Tuhan memilih anaknya, juru selamat dunia, untuk hidup dan dibesarkan di Nazaret. Kalau kita mau belajar, baca juga di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-27 sampai ke-28, di situ dikatakan bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita sering melihat hal ini dalam tokoh-tokoh Alkitab. Mulai dari Yusuf contohnya, Rut, Gideon, bahkan Daud. Semuanya
tokoh-tokoh ini mereka dimulai dari tempat yang hina dan rendah. Tetapi Tuhan malah memilih mereka dan memakai mereka dengan cara yang luar biasa. Salah satunya contoh juga Yesus sendiri. Contoh utama di mana Allah sendiri memakai yang lemah menurut standar manusia untuk mempermalukan orang bijak yang menurut standar manusia. Itu justru yang dipakai oleh Allah secara luar biasa dengan tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika saat ini saudara sedang merasa terintimidasi dengan masa lalu saudara yang hancur, atau saat ini juga saudara sedang merasa rendah diri karena diremehkan ataupun direndahkan oleh orang-orang, tidak dianggap karena status sosial saudara ataupun mungkin pekerjaan saudara ataupun apapun yang dipandang rendah oleh dunia ini. Bahkan mungkin ada di antara saudara juga yang merasa seperti Yesus, dikatakan, oh orang dari kampung lah, tidak mungkin menjadi orang besar. Nah, firman Tuhan tidak datang secara kebetulan kepada saudara pagi hari ini. Firman Tuhan menguatkan kepada kita semua bahwa apa yang dipandang rendah oleh dunia, apa yang dipandang bodoh oleh dunia, justru itu yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau saudara ada di keadaan seperti ini saat ini, saudara jangan khawatir akan omongan atau pandangan orang lain terhadap diri saudara. Apabila saudara ada di dalam Yesus, sama seperti Nathanael dikatakan, kalau kita baca seterusnya di ayat yang ke-47, situ dikatakan bahwa Nathanael adalah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau kita hidup real, tidak palsu, kita melakukan kebenaran, kita bukan saja mengatakan kebenaran, tapi kita pun juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahkan tindakan kita setiap harinya melalui mulut dan hidup kita, perilaku kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya saudara tidak perlu khawatir akan pandangan orang lain terhadap saudara, karena Tuhan melihat semua itu dan saudara akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Kita belajar bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada masa depan. Apapun status saudara, apapun pekerjaan, saat ini saudara mungkin sudah merasa kecil atau hina, diremehkan oleh orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara ada pengharapan di dalam Yesus. Ada masa depan yang luar biasa di dalam Yesus. Asal tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berkompromi dengan dunia demi mendapatkan penerimaan dunia ini. Karena pada akhirnya kita sendiri akan jatuh. Dunia sendiri yang akan menjatuhkan kita. Kalau kita lihat di dalam Amsal 3:34, di situ dikatakan bahwa, saya bacakan Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kunci, kalau kita mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia, saudara, lakukan firman Tuhan dengan kasih dan kesetiaan. Saya yakin dan percaya kita semua akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya nanti. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini membangkitkan semangat kita yang sedang lemah, bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang pasti. Amin. Puji Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau, Tuhan.